Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan, seluruh panitia pelaksana kegiatan webinar SDN 1 Manangga, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya moderator yang akan memandu jalannya acara webinar di siang hari ini. Webinar kita pada kali ini adalah dengan topik berbagi praktik baik, tips dan trik lolos validasi di PMM. Di forum virtual ini, kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Iis Sadia SPD yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada Ibu Iis Sadia SPD dipersilakan. Masih unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Guru, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati. Pada siang ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang ini, saya mungkin akan berbagi pengalaman saja karena guru-guru di Manangga 1 ini sudah banyak aksi nyata di PMM-nya tervalidasi dan mendapatkan sertifikat. Mungkin saya diberi tanggung jawab di sini untuk berbagi tips dan trik lolos aksi nyata di PMM. Mungkin tidak asing lagi bagi kita semuanya karena kita sudah mampu membuat aksi nyata dan dapat tervalidasi dengan sertifikat yang cukup banyak. Tips yang saya akan bagikan pada saat ini, kita lihat saja di PowerPoint. Ini mungkin kurang sempurna, tapi berbagi pengalaman waktu saya membuat aksi nyata di PMM. Mungkin setelah ini mungkin ada refleksi dari Bapak Ibu guru semuanya, berbagi tips dan juga trik biar lolos di PMM. Nah, ini semuanya kita menginginkan semua aksi nyata yang kita buat lolos validasi dan mendapatkan sertifikat. Tentu saja kita untuk lolos validasi ini perlu usaha dalam mengembangkan seluruh modul ajar dan membuat aksi nyata. Kita lihat, kita simak tips lolos validasi.
Untuk yang pertama, yang pernah saya lakukan adalah pastikan memilih aksi nyata yang dikuasai. Karena di aksi nyata kita ada beberapa pilihan, tapi yang saya ingat itu memilih aksi nyata yang bisa dikembangkan oleh sendiri sehingga tidak ada plagiat dari orang lain. Bisa saja kita referensi dari orang lain, tapi kita harus sebisa mungkin untuk memodifikasi dan dengan kreativitas kita sendiri tentu kita bisa akan memilih aksi nyata sehingga kita lolos di PMM. Untuk yang kedua, tips yang saya pilih adalah ikuti alur aksi nyata. Setelah memilih aksi nyata, di sana akan ada alur yang harus kita lalui. Bagaimana cara membuat aksi nyata, jangan terlewat, dan tahap demi tahap harus kita lakukan di dalam aksi nyata. Sehingga para penelaah mereka itu sangat canggih sekali. Kalau ada aksi nyata yang terlewat seperti refleksi atau umpan balik, itu akan terlihat. Jadi kita ikuti alurnya satu demi satu, sehingga aksi nyata kita sempurna. Lanjut ke tips yang ketiga. Untuk yang ketiga, berikan umpan balik, bisa dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa, maupun dari orang tua. Minimal ini yang pernah saya lakukan untuk umpan balik, 2 orang. Bisa lewat foto teman sejawat atau lewat kuesioner atau isian yang telah dibuat di dalam kertas sehingga para penjawab umpan balik dari kita diisi aja sama pulpen atau apa itu bisa tervalidasi oleh tim penelaah dari PMM sehingga kita kalau ada yang tidak bisa seperti dalam menulis umpan balik bisa langsung aja menulis aja di kertas dan itu tidak apa-apa Bapak Ibu sehingga kita ini dalam membuat aksi nyata ini sangat mudah sekali tidak dipersulit. Dan umpan balik itu biasanya berisi tentang pemahaman dalam materi itu sendiri. Misalnya setelah kita memberikan informasi kepada rekan-rekan, maka langsung saja kita memberikan para teman-teman kita yang mendengarkan aksi nyata kita diberikan kertas untuk menjawab soal-soal dari kita. Untuk tips selanjutnya, yaitu menuliskan refleksi. Refleksi itu bisa saja berupa rangkuman atau pemahaman dari kita setelah menulis aksi nyata. Sehingga aksi nyata itu ada semacam poin-poin khusus yang ditulis di refleksi. Jadi, kita tulis aja refleksinya tidak terlalu panjang, tidak usah bercerita terlalu panjang, tetapi memuat poin-poin yang telah kita tuliskan di refleksi aksi nyata sebelumnya. Untuk yang kelima, tampilkan foto kegiatan. Foto kegiatan apa yang akan kita lakukan di aksi nyata. Misalnya dalam membuat keyakinan kelas, kita tambahkan foto-foto siswa bagaimana kita mengambil keyakinan kelas, terus tuliskan langkah-langkahnya, itu bisa diambil dokumen bisa saja minimal 2 foto bisa lolos validasi. Jadi tidak usah terlalu banyak juga tidak apa-apa, yang simpel-simpel saja Bapak Ibu, jadi jangan terlalu banyak, karena kita kan terkejar oleh waktu juga, harus mengajar,
harus mengerjakan PMM juga, dan banyak lagi kegiatan yang harus kita lakukan. Jadi yang saya pernah lakukan itu tidak terlalu sulit, sehingga kita lebih mudah, tapi alhamdulillah aksi nyata tervalidasi dengan baik. Tips yang keenam, lampirkan materi atau hasil. Ini untuk hasil, misalnya kita dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah kita diskusikan dengan siswa, dipoto hasilnya atau bisa ditulis ininya hasil dari keyakinan kelas yang telah kita buat. Seperti itu mungkin dari hasil-hasil dari kegiatan itu kita lampirkan sehingga mereka para penelaah bisa menilai dengan baik hasil dari kegiatan yang telah kita lakukan di sekolah dan mungkin eh, plagiasi kita tidak terlalu mirip. Dan saya lihat di rapot untuk PMM, untuk sekolah kita, tingkat kemiripan sangat tinggi yang saya baca. Jadi kita harus bisa merenovasi aksi nyata yang telah dibuat oleh teman kita, walaupun sedikit saja dirubah atau apa-apa yang kita koreksi, kita bisa langsung dituliskan saja di sana. Jangan terlalu sama, mungkin seperti itu. Jadi aksi nyata ini tidak sama, hampir sama dengan teman kita, sehingga tingkat kemiripan nanti akan tidak terlalu tinggi, karena ada laporannya, kalau nggak salah waktu Bapak Koswara menginformasikan waktu KKG untuk sekolah Manangga 1 ini, ada tingkat kemiripan yang cukup tinggi. Untuk yang ketujuh, hindari plagiasi. Plagiasi di sini mungkin kita bisa mengadaptasi dari aksi nyata teman-teman kita bisa. Tapi foto-fotonya mungkin tidak boleh sama. Jadi diganti saja foto-foto, ada yang ke kita seperti itu, kemudian ada eh, kegiatan-kegiatan yang ada foto kita. Tapi yang saya rasa foto-foto itu juga kalau nggak mirip-mirip kita juga bisa lolos validasi, sehingga kita tinggal pintar-pintar saja apakah foto itu mirip dengan kita, sehingga foto itu jadi bikinan kita sendiri. Kemudian hindari plagiasi ini dalam membuat cerita-cerita di aksi nyata, boleh sama tapi sedikit ditambahkan, mungkin ditambahkan atau dikurangi, atau jangan terlalu mirip lah. Kita harus punya kreativitas sendiri untuk merangkai kata-kata di aksi nyata. Karena di aksi nyata ini kita tidak usah membuat cerita yang panjang, yang rumit, tidak usah yang kata-kata yang ilmiah juga, tidak apa-apa. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak semirip mungkin dengan teman kita. Dan Bapak Ibu, jangan lupa sebelum membuat aksi nyata, kita belajar dulu modul-modul yang ada di PMM, sehingga kita dapat menambah ilmu pengetahuan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga di video-video yang ada di PMM. Jadi kalau ada videonya, jangan dicepatkan gitu. Jadi harus didengerin aja, itu lumayan Pak Bu, ada ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kita, bagaimana cara kita melayani peserta didik, mengapresiasi peserta didik, dan cara mengajar kita juga ada di sana semuanya, tinggal kita mendengarkan apa-apa yang ada di PMM, sehingga kita ini eh, bisa mengamalkan ilmu dengan baik, dan anak-anak kita juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik juga dari kita, sehingga anak-anak kita juga bisa menyerap ilmu dan memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Lanjut, selamat berkarya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa lolos validasi dan kita bisa mendapatkan
sertifikat yang sesuai kita harapkan yang ada di RHK. Kebetulan untuk semester 2 ini RHK kita harus mendapatkan 2 sertifikat dari PMM. Ayo kita sama-sama berbagi pengetahuan, pengalaman, dan cara-cara kita dalam meloloskan aksi nyata kita di PMM. Masih ada waktu kita untuk menyelesaikan modul-modul di PMM dan mudah-mudahan aksi nyata kita tercapai untuk mendapatkan 2 sertifikat dan mendapatkan poin yang maksimal di rancangan kerja kita di PMM. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa berbagi pengalaman untuk membuat aksi nyata ini menjadi lebih sempurna dan lebih baik lagi ke depannya. Dan kita dapat mahir untuk membuat aksi nyata yang telah tervalidasi dengan baik di PMM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak enak di hati. Mungkin demikian paparan dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Iis Sadiah SPD yang telah memaparkan materi yang sangat singkat, padat, tapi jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Untuk peserta yang akan bertanya mengenai topik webinar kita kali ini, silakan menekan tombol raise hand. Ya, mangga kepada Ibu Leni dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya mungkin tidak usah perkenalan lagi ya, memang karena sudah tahu kita rekan kerja satu sekolah. Sebelum ke tanggapan dari saya pribadi, mungkin apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Isadia selaku pemateri memang sudah sangat baik, sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan yang kita kerjakan tentang aksi nyata di PMM. Apa yang menjadi hal atau alasan kita membuat PMM tersebut? Yang pertama untuk memenuhi memang pada kesempatan ini guru-guru dituntut untuk membuat PMM. Sebelum kita membuat PMM tersebut, maka kita harus membuat aksi nyata. Dalam pembuatan aksi nyata yang disampaikan oleh Bu Isadia memang sudah sangat jelas, sudah sangat bisa dipahami. Mungkin hanya menambahkan saja pengalaman saya kemarin membuat aksi nyata di PMM. Memang redaksinya harus apa ya, jangan terlalu sama karena memang kemarin ada penilaian dari Bapak Pengawas bahwasannya kita Manangga 1 itu
tingkat kemiripannya sangat tinggi. Berarti antara guru yang satu dengan yang lainnya ada tingkat kemiripan yang sama persis. Ya, memang kemarin saya mengerjakan PMM tersebut hanya mengganti template-nya saja. Saya juga kemarin berkolaborasi dengan guru yang lain, hanya mengganti template-nya saja. Memang hal tersebut tidak cukup hanya mengganti template Canva-nya saja, tetapi harus dengan redaksinya, dengan kata-katanya. Kita harus apa? Berkolaborasi itu memang harus betul-betul seperti itu, harus dirubah sedikit-sedikit gitu. Tidak harus sama, tidak harus dirubah semuanya, cuman kita rubah sedikit-sedikit saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita menyelesaikan aksi nyata, kemudian kita akan menguploadnya ke PMM, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mengisi refleksi yang ada di PMM tersebut. Dan itu dianjurkan untuk tidak sama dengan rekan-rekan yang lain, karena refleksi itu adalah kita yang merasakan diri sendiri, mungkin seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang ketiga mungkin, kemudian mohon maaf, saya bukan bertanya, mungkin hanya menambahkan saja. Untuk yang selanjutnya mungkin kita, khususnya saya, begitu juga rekan-rekan, aksi nyata yang kita lakukan tidak akan berjalan lancar jika kita tidak menguasai media untuk membuat aksi nyata tersebut. Salah satu medianya yang kita gunakan adalah Canva. Nah, di sini saya juga belum terlalu mahir menggunakan Canva. Nah, mungkin ke depannya ada pelatihan atau semacam ya seperti webinar seperti ini untuk pelatihan Canva, di mana ketika kita akan membuat aksi nyata, maka kita diharuskan untuk bisa dalam menggunakan Canva tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu Isadia, tambahannya sedikit dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan untuk Ibu Isadia bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Leni. Terima kasih kepada Bu Leni. Mungkin itu masukan bagi kami juga dalam membuat aksi nyata di PMM. Mudah-mudahan Ibu bisa lebih berkreasi lagi dalam membuat aksi nyata dan lebih mempunyai